Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak IPS 1, IPS 2, 11 IPS 1, 11 IPS 2, maksud saya, geografi masih tetap dengan saya. Ya, untuk mata pelajaran geografi masih tetap dengan saya. Tidak usah perkenalan lagi, ya. Kita langsung saja ke materi karena waktunya mepet, terus sama ibu juga akan dipercepat. Kasihan nanti kalian boros kuota. Kita langsung ke materi saja. Di bab 1 itu ada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Posisi strategis Indonesia nanti akan kita bahas. Seberapa strategis Indonesia di perdagangan, di pelayaran. Namun sebelum ke posisi strategis dan ke poros maritimnya, kita akan bahas dulu batas-batas wilayahnya. Nah, batas wilayah. Batas wilayah secara astronomis atau letak Indonesia. Letak Indonesia secara astronomis. Waktu kelas 10 kan sudah Ibu suruh kalian untuk menghafal posisi Indonesia secara astronomis. Di sini Ibu sudah tulis lagi, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau kalian masih bingung mana itu bujur timur, mana itu lintang utara, lintang selatan, di slide ini ada. Ini ujung timur Indonesia. Mana ujung timur? Nah, ini ujung timurnya yang sebelah sini. Yang paling timurnya Indonesia itu sebelah sini, di 141 derajat bujur timur. Nah, ini berbatasan dengan Papua Nugini. Selanjutnya ujung barat Indonesia ini 95 derajat bujur timur. Nah, di sini. Ya. Terus untuk lintang utara 6 derajat lintang utara, lihat ini garis yang kuning. Itu 6 derajat itu ada di sini. Ya. 11 derajat lintang selatan itu berarti yang paling selatannya Indonesia, di sini yang paling bawah. Efek dari letak ini, efek dari letak astronomis itu beriklim tropis sehingga tidak ada musim salju, terus sangat mendukung dalam hal maritim, ya. Karena tidak ada musim salju, tidak ada musim panas, jadi kondisi Indonesia itu hangat. Kondisi Indonesia hangat, jadi sangat mendukung dalam hal maritim. Itu letak astronomis ya, ini letak astronomisnya. Slide selanjutnya. Nah, cara geografis letak Indonesia di 2 benua dan 2 samudra. Benuanya apa aja? Yang pertama ini benua Asia, yang kedua benua Australia. Jadi Indonesia itu diapit di sini. Yang samudranya ini Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kenapa Indonesia bisa jadi posisinya strategis? Lihat, di sini ada benua Australia, di sini ada benua Asia. Pasti yang akan belayar itu ke sini. Mungkin Kadio. Ini kan lautnya luas ya. Nggak akan ada persimpangan. Kalau ke sini kan gampang. Iya kan, nyimpanglah dia ke Indonesia. Terus lanjut dari ke Asia. Terus kalau dia ke Samudra Hindia, lihat di sini samudra. Ada daratan atau tidak? Kan tidak ada. Jadi mau nyimpang deh kemana? Jadi pasti dia tahu lewat kadia jalur dia. Nanti akan saya sebutkan jalur emas, jalur apa aja yang memang strategis untuk dilalui oleh pelayar dan pedagang dari berbagai negara ya, maksud saya. Nah, di sini sebagai posisi silang yang strategis untuk poros maritim. Di sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini gitu ya.
Next, untuk letak geologis. Nah, Indonesia terletak di pertemuan lempeng, sehingga Indonesia memiliki banyak tambang di dasar laut yang mendukung kegiatan maritim. Ada di sini lempeng Pasifik, lempeng Eurasia sebelah sini, lempeng Indo-Australia sebelah sini. Tadi di sini banyak barang tambang. Ketika yang akan berlayar, terus yang para pedagang lewat ke Indonesia, dia pertama dia akan berdagang, terus ada yang bermaksud untuk, nah ini, yang memanfaatkan barang tambang. Bu cenah merenang ai bahasa eta emang apa ya namanya? Emang legal gitu tah. Bisa jadi karena yang masuk ke sini itu harusnya harus izin dulu, jadi bisa masuk. Kalau yang ilegal, yang merenang eta mah mencuri begitu ya. Itu untuk letak geologis. Letak geologis Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Selanjutnya, geomorfologis. Kondisi geomorfologis Indonesia terdiri dari daratan tinggi dan rendah, sehingga Indonesia memiliki pesisir dan menunjang dalam bidang maritim. Lihat, garis pantai Indonesia itu yang paling panjang. Ya, jadi di sini untuk potensi pesisirnya itu sangat menunjang dalam bidang maritim. Next, letak maritim. Nah, kondisi maritim Indonesia terdiri dari 2/3 laut dan 1/3 daratan. Sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga banyak potensi laut yang bisa menunjang bidang maritim. Lihat, Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan 2/3-nya itu lautan. Bisa lihat kalian gambarnya. Ini ya, gambar letak Indonesia dikelilingi lautan dengan garis pantai terpanjang. Ya, itu kondisi maritimnya. Banyak keuntungan dalam hal ini dalam letak Indonesia sebagai negara maritim. Nanti Ibu akan tugaskan kalian untuk mencari apa saja yang menjadi keuntungan Indonesia terletak di sini. Ya, dilihat dari garis pantainya. Kalau banyak garis pantai berarti banyak apa? Ya kan? Nah, next. Untuk selanjutnya. Nah, luas perairan Indonesia. Lihat, di sini ada keterangannya. Garis batas unilateral, tidak terlalu kesepakatan dengan tetangga, garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga, garis batas klaim Indonesia. Lihat di sini ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,01 juta kilometer daratan, 3,25 juta kilometer lautan, dan 2,55 juta kilometer zona ekonomi inklusif. Nah, ini ZEE, zona ekonomi inklusif yang warnanya hijau. Ya, kalau misalkan kalau misalkan kita tatap muka, saya akan kasih tugas kalian untuk menggambar ini peta Indonesia, tentukan batas-batas wilayahnya. Karena kondisinya seperti ini, nah saya langsung tampilkan saja ini gambarnya. Ya, ini batasnya. Batas zona ekonomi inklusif itu 200 mil dari sini, dari bibir pantai. Ya, itu 200 mil. Next. Nah, batas laut di Indonesia. Yang pertama ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini jauhnya 12 mil dari garis pangkal pulau. Tadi kata saya dari garis bibir pantai. Batas kedaulatan penuh atas udara
dasar laut dan tanah di bawahnya. Batas teritorial dengan negara tetangga, ada Malaysia dan Singapura. Ya, itu untuk laut teritorial. Jadi luasnya itu hanya mencakup 12 mil dari bibir pantai. Selanjutnya batas kontinental. Nah, ini landas kontinental maksimal 200 mil. Sama dengan zona ekonomi eksklusif. Di sini juga 200 mil. Hanya saja di sini banyak batasnya dengan negara tetangga. Kalau kontinental itu dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Papua Nugini. Nah, sementara batas DWE dengan negara tetangga Filipina dan Australia. Nah, dengan batas ini kita berhak untuk tadi nih mana tadi memanfaatkan sumber daya kelautannya baik itu. Nah, di sini di dasar laut misalkan banyak barang tambang di bawah tanahnya. Dia juga memanfaatkan kekayaan lautnya ini. Batas laut Indonesia 3 ya, teritorial, kontinental, dan zona ekonomi eksklusif. Next. Batas perairan laut Indonesia dengan negara lain. Nah, ini. Tadi, batas teritorial yang berwarna merah. Nah, ini. Batas landas kontinen yang berwarna biru. Sini. Nah, yang warna hijau ini ZEE, zona ekonomi eksklusif. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, ya Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Untuk di sebelah utara di sini berarti di atas itu ada Vietnam, ada Malaysia, terus ini ada Filipina. Di sini ada Republik Palau, itu untuk di batas utara. Sementara di selatannya, ini berbatasan dengan Australia. Ada Australia di sini dengan Timor Leste. Untuk di bagian timur, itu kita berbatasan dengan Papua Nugini di sini. Untuk di barat, itu dengan India. Ini sebelah sini. Ya, itu batas laut dengan negara lain. Terakhir, batas daratan Indonesia dengan negara lain. Ya, batas daratannya. Perbatasan darat negara Indonesia dengan 3 negara lain, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Timor Leste di sebelah selatan, ini Malaysia di utara, Malaysia dan Singapura ya harusnya di sini. Sini kan ada negara Singapura, terus di sini baru Malaysia. Nah, di timur itu dengan Papua Nugini. Di sini itu ke sini kalau cukup gambarnya ini India, sini itu India. Itu untuk batas daratan Indonesia dengan negara lain. Kalau tadi ini laut, kalau yang ini daratannya. Itu. Sekian. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Bisa di-unmute. Intan. Mungkin ada yang bertanya, nanti Bu, maritim itu apa? Ya. Nanti saya tugaskan untuk kalian mencari apa itu pengertian dari maritim, negara maritim. Ya. Nanti kalian boleh tulis jawabannya di Classroom. Sebelum itu silahkan isi absen. Silakan isi absen dulu, meskipun hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ya. Ya, gitu kan, so, isian hela absena. Nanti tugasnya menyusul hanya 1.
kalian menyebutkan pengertian apa itu negara maritim, apa itu yang dimaksud dengan negara maritim. Nanti tugasnya bisa kalian upload di Google Classroom ya. Itu. Silakan, ada yang ingin bertanya, materinya dicukupkan sekian. Saya tidak akan banyak-banyak, taruhnya diskusi. Sudah? Tidak ada lagi yang akan bertanya atau join. Ya, dicukupkan sekian, nanti kita lanjut saja di Google Classroom untuk tugas dan yang lainnya. Bila ada kekurangan ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, absen. Jangan lupa absen ya, absen. Yo nyaan 1 2 3 4 5 6 orang ge sok absen heula nya, absen heula. Ya, sekian. Selesai, Pak.